Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayret Education. Di video kali ini gue bakal bahas soal UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Nah, buat soal pertama ini soal materi logaritma dan pertidasamaan. Nah, kalau kita lihat pada soal, kita suruh nyari penyelesaian dari pertidasamaan ini. Kalau kita lihat pada pembilang itu kan kita bisa faktorkan ya, tiganya kita bisa keluarkan. Jadi keluarin aja. 3 ditambah 3a pangkat x per 1 ditambah a pangkat x dikurang a pangkat x. Ini tiganya kita faktorkan, kita keluarkan gitu. Jadi kayak gini. Nah, bagian pembilang menyebutnya 1 tambah a pangkat x itu bisa kita coret. Akhirnya kita dapat pertidasamaan kayak gini. Nah, sebenarnya kalau lo mungkin udah pada tahu ya, kalau gue punya suatu bentuk persamaan logaritma nih, kayak gini bentuknya. A log B sama dengan C. Nah, bentuk persamaan logaritma ini bisa gue ubah bentuknya jadi kayak gini kan. A pangkat C sama dengan B. Nah, sebenarnya buat pertidaksamaan ya ini juga berlaku gitu. Tapi buat tandanya itu ada aturan khusus pada pertidaksamaan. Nah, jadi kita perlu memahami sedikit konsep gitu. Misal nih, gue punya suatu persamaan logaritma kayak gini. A log X lebih dari log Dx. Dimana A ini merupakan bilangan pokok, nilainya harus lebih dari 0, dan fx gx ini merupakan numerus, jadi nilainya juga harus lebih dari 0. Nah, buat tanda ini sebenarnya bebas mau lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan. Intinya konsepnya sama, antara tetap atau berkebalikan gitu. Nah, untuk kasus pertama, ketika nilai bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1, kita punya hubungan itu fx kurang dari gx. Jadi tandanya berkebalikan. Sedangkan kalau nilai a-nya lebih dari 1, tandanya tetap x lebih dari gx. Jadi kita bisa pakai konsep pertidaksamaan logaritma ini untuk pertidaksamaan 3 kurang dari a pangkat x. Jadi tandanya berkebalikan ya. Kita login aja kedua ruasnya. Jadi a log 3 kurang dari a log a pangkat x. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini nilai pada soal diketahui kalau nilai a itu kurang dari 0, kurang dari 1. Nah, kalau kita gunakan konsep pertidaksamaan ini, harusnya berkebalikan nih. A pangkat x harusnya kurang dari 3. Sedangkan a pangkat x di sini lebih dari 3. Nah, jadi tanda kita salah di sini. Kita ganti tandanya. Jadi berkebalikan gitu. Nah, jadi gini benar. Kalau kita lihat konsepnya itu a pangkat x nanti bakal lebih dari 3. Bener kan di sini? A pangkat x lebih dari 3. Nah, konsep selanjutnya mengenai sifat logaritma. Kalau gue punya nih suatu bentuk logaritma kayak gini. Gue punya suatu bentuk logaritma a log a. Itu nilainya bakal sama dengan 1. Jadi ketika bilangan pokok dan numerusnya sama, itu nilainya bakal sama dengan 1. Dan kalau gue punya bentuk logaritma kayak gini, a log b pangkat c, dia bisa diubah jadi c dikali a log b. Nah, kita bakal pakai sifat logaritma kayak gitu. Jadi buat yang ruas kanan ini bisa kita ubah bentuknya jadi kayak gini. A log 3 lebih dari x dikali a log a. A log a sama dengan 1, jadi nanti x kurang dari a log 3. Atau x kurang dari log a 3. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya kita lihat yang mana, x kurang dari a log 3. Nah, jawabannya yang C ya. Ini jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita masuk ke materi polinomial. Di sini jika px sama dengan x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah 2x minus 3 habis dibagi dengan x kuadrat tambah 1,
maka nilai 3A min B adalah, mungkin di sini gue jelasin dulu persamaan polinomial itu gimana ya. Gue misal punya suatu persamaan fx nih. Fx dibagi dengan px memiliki hasil hx dan sisanya itu sx. Nah, inilah bentuk persamaan polinomial standar yang umum. Jadi fx ini sama dengan fungsinya, fungsi polinomialnya, px ini pembaginya, hx ini hasilnya, dan sx-nya ini sisa. Ini bisa kalian buktikan sendiri dengan rumus pembagian biasa gitu, pembagian standar gitu ya. Nah, misalkan di sini fx ini mempunyai pangkat tertinggi fx ini sama dengan A deh. Pangkat tertinggi px sama dengan b, pangkat tertinggi hx sama dengan c, dan pangkat tertinggi sx sama dengan d. Nah, kita bisa tahu dari info fx dan px, kita bisa tahu pangkat dari hx dan sx itu berapa. Jadi pangkat tertinggi hx itu nanti merupakan pangkat tertinggi fx dikurang pangkat tertinggi px. Sedangkan pangkat tertinggi sx itu sama dengan pangkat tertinggi px dikurang 1. Nah, inilah info penting yang perlu kalian pahami. Ini bakal berguna ketika kalian menggunakan namanya metode Horner. Itu salah satu metode pembagian untuk polinomial. Jadi mungkin di sini ada dua cara sebenarnya. Gue bakal jelasin cara pertama, yang cara standar gitu kan. Misal ini kita bagi aja standar gitu. Tambah 2x minus 3 dibagi x kuadrat tambah 1. Kita bisa kali dengan ax. Jadi ax pangkat 3 ditambah ax. Kita kurangkan aja. Bx kuadrat ditambah 2 min a x min 3. Kemudian kita kalikan x kuadrat tambah 1 dengan b. Bx kuadrat ditambah b. Dikurang hasilnya nanti 2 min ax min 3 min b. Nah, ini merupakan hasil hx. Ini merupakan pembagi px. Dan ini merupakan sx. Kita bisa buktikan di sini pangkat tertinggi hasil itu sama dengan pangkat tertinggi fx, pangkat tertinggi fungsi dikurang pangkat tertinggi pembagi. 3 dikurang 2 sama dengan 1 hasilnya. Terbukti ya. Sedangkan pangkat tertinggi dari sisa itu sama dengan pangkat tertinggi dari pembagi dikurang 1 sama dengan pangkat 1. Nah, sebenarnya di sini kita udah dapat sisanya berapa. Kan diketahui kan habis dibagi ya. Jadi nanti 2 min a x min 3 min b sama dengan 0. Nah, tapi gue pengen jelasin dulu metode kedua gitu. Namanya metode Horner-Kino. Metode Horner-Kino. Jadi caranya kayak gini. Di sini pangkat pembaginya itu derajat 2 kan, lebih dari derajat 1. Nah, jadi kita namanya pakai metode Horner-Kino. Jadi kalian tuliskan dulu koefisien dari fx di bagian atas dari diagram Horner-nya ini. Dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah ya. A, B, 2, dan 3. 2 dan min 3. A, B, 2, dan minus 3. Nah, kemudian kalian silang aja. Nanti jadi kita nggak pakai kolom ini gitu ya. Kita nggak pakai bagian ini. Sedangkan untuk bagian sini nanti bakal diisi dengan pembaginya. Pembaginya x kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1. Kita sambandingkan 0 pembaginya. Dan selain pangkat tertinggi, kita pindah ruaskan ke kiri. X kuadrat sama dengan minus 1. Nah, dari sini sebenarnya kita udah dapat. Ini sebenarnya bentuknya bisa gue ubah jadi kayak gini kan. X kuadrat sama dengan 0x minus 1. Nah, jadi urut dari pangkat terendah ke 2 ke pangkat yang paling rendah, yang nggak ada variabelnya, pangkat 0.
Nah, jadi bagian ini kalian tulis dari paling bawah ya, koefisien dari 0, koefisien dari pangkat 1, 0. Sedangkan ini koefisien dari pangkat 0, minus 1. Nah, caranya itu, untuk operasi ke bawah, kita jumlah. Operasi ke bawah kita jumlah. Jadi A ditambah gak ada sama gak ada jadi A. Sedangkan untuk operasi, sorry ini gue tadi ada salah dikit. Yang ini sebenarnya ada di sini. Ada di sini. Jadi untuk bagian ke bawah itu ditambah, sedangkan bagian ke samping itu dikali. Dikali dengan apa? Dikali dengan ini, dikali dengan pembaginya, koefisien pembagi. Jadi untuk bagian ini, jadi dia bakal miring kayak gini nih. Nah, untuk bagian sini karena lurus dengan 0 dikali 0, A dikali 0, 0. Sedangkan bagian ini A dikali minus 1, minus A. B ditambah, tidak ada ditambah 0, jadi B. B dikali 0, 0. 2 minus A. Dan B dikali, untuk bagian ini B dikali minus 1 ya, minus B. Minus 3, minus B. Nah, ini merupakan gabungan dari hasil dan sisa. Hasil dan sisa. Nah, pemahaman inilah yang penting untuk metode Horner-Kino. Jadi, karena pembaginya pangkat 3 dan pembaginya pangkat 2 dan fungsinya itu pangkat 3, jadi hasilnya itu pasti pangkat 3 dikurang 2 ya, pangkat 1. Nah, jadi kalau pangkat 1 kita gunakan 2 saja. Jadi hasilnya HX sama dengan AX ditambah B. Sedangkan sisanya pangkat 1 juga. Karena pembaginya pangkat 2, jadi pangkat 2 dikurang 1 kan. Pangkat 1 aja gitu. Pangkat 1. Jadi kita pakai dua ini juga. 2 minus A, X, minus 3, minus V. Habis ya. Jadi empatnya kita pakai semua. Dan ini terbukti kan. AX tambah B hasilnya. Dan SX-nya 2 min AX minus 3 minus B. Terbukti. Jadi ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Terserah. Saya enak kalian aja. Menurut kalian cepat mana, kalian pakai. Tadi diketahui kalau sisanya fx dibagi, habis dibagi. Jadi sx sama dengan 0. Sx sama dengan 0. 2 minus A, X minus 3 minus B sama dengan 0x tambah 0. Bentuknya bisa gue ubah gini ya. Jadi kita bisa tahu kalau nilai, kita samakan aja yang ada X-nya sama yang gak ada X-nya. Jadi 2 minus A sama dengan 0, A sama dengan 2. Ini yang pertama. Sedangkan minus 3 minus B sama dengan 0. B sama dengan minus 3. Nah, ketemu deh nilai A sama B-nya. Lo inputin aja sisa 3A minus B, ini tanya. 3A minus B berapa? Kita input aja 3 dikali 2 dikurang minus 3. 6 dikurang minus 3 sama dengan 9. Ini jawabannya. Jawabannya yang D.